Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum masih bersama saya Cynthia Karani, dan tentunya kita akan masih membahas mengenai eksim bersama narasumber kita hari ini dengan Dr. Sri Yustina, dokter spesialis kulit dan kelamin. Halo Dr. Sri. Halo juga Mbak. Kita membahas soal eksim ya dokter ya. Oke, kita lanjut yuk. Nah dokter tadi kan katakan bahwa gejalanya itu ada rasa gatalnya ya dokter ya, dari berbagai jenis juga rasanya gatal. Nah untuk mengurangi rasa gatalnya ini bagaimana dok? Iya, untuk mengurangi rasa gatal itu biasanya kalau kita ya pasien-pasien itu diberikan anti gatal ya, karena yang dikhawatirkan kalau dibiarkan gatal terus digaruk jadi bisa jadi infeksi sekunder, kemudian bisa mengganggu psikis juga karena nanti akan banyak bekas-bekasnya ya, jadi hitam-hitam, nanti dia bisa minder mungkin kalau sudah remaja atau sudah dewasa bergaul sama teman-temannya. Nah, jadi biasanya diberikan anti gatal yaitu antihistamin yang biasa banyak dijual bebas kadang-kadang ya, jadi sebenarnya diberikan anti gatal jadi untuk menekan gatalnya itu. Nah, salah satunya juga sebenarnya selain obat-obat untuk anti gatalnya itu bisa diberikan emolian kalau misalnya pada eksim atopik ya khususnya. Karena kalau pada eksim atopik itu kan fungsi sawarnya terganggu ya, kelainan kulitnya akibat fungsi sawar kulitnya terganggu. Jadi kelembapannya kurang, nah itu bisa diberikan emolian atau pelupa. Itu salah satu bantuan pertama di rumah sebelum ke fasilitas kesehatan. Jadi kalau ke dokter atau ke fasilitas kesehatan yang jelas diberikan anti untuk mengurangi gatalnya itu. Selain itu juga kalau misalnya ada peradangan-peradangan diberikan dengan obat-obatan anti peradangan, misalnya itu baik diberikan secara olesan atau topikal ataupun kalau perlu misalnya bisa diberikan melalui oral atau minum obat. Gitu. Terus dokter katanya boleh nggak sih dok berenang para penderita eksim ini dok? Berenang boleh, jangan sampai nanti orang eksim nggak mau berenang, kan? Boleh sebenarnya ya, nggak ada larangan karena kalau eksima itu kecuali berat banget sampai dia nggak bisa berenang ya, boleh berenang. Yang dikhawatirkan mungkin kalau dari berenang nanti bisa menularkan ke yang lain karena ini kan bukan penyakit menular, jadi boleh berenang. Dengan catatan seperti tadi, jadi kalau sudah berenang mungkin harus cepat-cepat dibelas, dibersihkan karena ditakutkan dari air kolam renang itu yang bisa merusak kulit kita tadi dengan pH-nya yang harus 4,5 sampai 5 sabunnya itu. Ya kalau memang dengan berenang dikhawatirkan itu agak terganggu kelainan sawar kulitnya atau kulitnya, itu bisa dibilas kembali dengan baik gitu. Jadi jangan lupa habis berenang cepat-cepat dibilas. Gitu. Oke. Boleh sebenarnya. Ya. Jadi boleh ya dokter ya. Tapi sebetulnya menular apa enggak dok eksim? Eksim ini sebenarnya tidak menular karena dia bukan penyakit menular, ya. Karena seperti per definisi tadi eksima itu kan dia peradangan, ya, peradangan kulit, jadi bukan penyakit infeksi. Kalau penyakit infeksi bisa saja menular. Jadi kalau kumannya terkena mungkin kena orang lain bisa menular. Jadi kalau eksima ini sebenarnya tidak menular, Pak. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ya ada orang yang eksima terus kita takut kita jauhi. Nah itu kan sebenarnya nggak sampai seperti itu karena memang eksima ini tidak menular. Gitu. Oke. Kalau yang eksim di bagian telapak tangan ini dok, terus kan kita harus cuci tangan, harus banyak kegiatan yang dilakukan dengan tangan gitu ya dokter. Ya itu bagaimana dok? Apa tuh pencegahannya atau bagaimana ya Mbak? Ya. Merawatnya dok. Merawatnya ya. Seperti yang tadi ya, kalau memang eksima atau dermatitis itu kan paling sering di tangan ya, karena pekerjaan ya kita sehari-hari dengan itu. Cara pencegahannya sebenarnya secara umum, kalau eksim itu apalagi di tangan karena pekerjaan itu harus dihindari sebenarnya penyebabnya. Bagaimana caranya untuk menghindarkan penyebabnya? Ya, misalnya kalau ada pekerja bangunan atau asisten rumah tangga ya yang dia sehari-hari kena deterjen misalnya ya, jadi harus dilindungi tangannya. Jadi pakai pelindung supaya tidak
ketemu langsung atau kontak langsung dengan bahan-bahan penyebabnya. Jadi prinsipnya harus dicegah, harus dihindari. Jadi harus jangan kontak dengan bahan penyebabnya. Kemudian kalau pengen cuci tangan ya boleh aja, tetapi jangan lupa diberikan pelembab. Biasanya pelembab untuk melapisi lagi fungsi sawar kulitnya yang mungkin terganggu. Jadi prinsip utamanya yang memang pencegahan kalau eksima ini, karena banyak multifaktor tadi, selain individunya memang rentan, juga banyak faktor dari luar. Jadi yang faktor dari luar yang mempengaruhi itu harus kita hindari. Jadi caranya ya pencegahannya seperti itu, dengan bahan pelindung atau dengan APD ya, pakaian pelindung tangan, sarung tangan, handscoon dan lain-lain gitu kalau di tangan. Oke. Kalau misalnya udah terlanjur terkena eksim gitu dokter, kalau misalnya kena sabun deterjen ataupun sabun cuci piring itu berbahaya nggak dok? Iya, kalau sedang mengalami eksima, ya sedang lagi ruamnya sedang lagi muncul, ya dianjurkan jangan bekerja dengan itu lagi gitu, tunggu dulu sembuh baru boleh bekerja lagi, tapi dengan catatan kalau sudah sembuh dan ingin kerja lagi dengan bahan kontak tadi itu ya tetap gitu. Kalau terus dipapar dengan bahan kontak itu, maka nanti makin banyak akumulasi konsentrasi obatnya atau konsentrasi dari bahan kimianya, nanti keluhan kulitnya akan makin berat. Jadi kalau masih mengalami eksima, masih mengalami kelainan kulit di tangan itu, kalau bisa ya disembuhkan dulu, baru nanti boleh dilakukan pekerjaan lagi, tetapi dengan catatan harus pakai pelindung. Nah dokter, kapan nih dok harus ke dokter? Biasanya kan mungkin orang penderita eksim ini merasa biasa aja gitu ya dokter, atau bisa hilang sendiri. Sebetulnya kapan dok harus ke dokter? Ya, kapan ke dokter? Tentu saja kalau di rumah kita tidak bisa mengatasinya ya. Misalnya seperti tadi, kalau misalnya eksim atopik itu karena fungsi sawar kulitnya terganggu, sudah diberikan pelembab di rumah atau emulsion di rumah gitu, masih juga eksim yang berlanjut, nah itu perlu dibawa ke dokter. Atau kalau kelainan kulitnya makin parah ya, sudah diberikan anti gatal, sudah beli obat anti gatal, misalnya masih gatal terus masih baru terus gitu. Kemudian kalau ada makin berat, misalnya awalnya kering, misalnya hanya gatal sedikit, kemudian makin luas, nah itu juga harus ke dokter. Ya, jadi luas penyakitnya mungkin bertambah, misalnya ya kalau pada eksim-eksim ini yang harusnya hanya di tangan atau hanya di pipi, ternyata makin meluas, nah gitu itu harus ke dokter. Kemudian kalau kekambuhannya makin sering, misalnya kalau dia biasanya hanya berapa bulan sekali gitu ya, itu bisa diatasi sendiri. Tapi kalau kekambuhannya makin sering, setiap saat terus kambuh, gatalnya bisa, dan intensitas gatalnya juga makin berat sampai nggak bisa tidur gitu, misalnya itu harus ke dokter gitu. Oke. Nah, kalau yang dikatakan kronis itu seperti apa sih dok? Ya. Sebenarnya kalau kronis itu kan perjalanan penyakit ya. Nah, perjalanan penyakit yang kronis itu yang lama, berlarut-larut ya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, si eksim ini memang cenderung dia kronis ya, berlangsung lama, bertahun-tahun dan kambuh-kambuhan. Jadi residif, jadi kayak penjahat kambuhan ya kan, residivis gitu. Ini juga gitu, gatalnya kambuh-kambuhan. Jadi makanya dia disebut kronis. Jadi memang perjalanan penyakitnya lama dan bertahun-tahun, hilang timbul gitu. Karena kalau pada eksim, apalagi eksim atopik ini, biasanya dia cenderung genetik ya, jadi ada faktor genetik sehingga sulit untuk menyembuhkannya, yang bisa hanya dikendalikan biasanya. Jadi makanya dia berlangsung lama dan kronis, apalagi kalau misalnya terpapar dengan bahan-bahan yang mencetuskan eksima itu yang terus-menerus ada di kesehariannya. Jadi gimana nih dokter mengendalikan eksim bagi para penderita, apalagi pas kambuh-kambuhnya gitu ya dokter ya? Gimana tuh dok sebaiknya? Nah, untuk mengendalikannya, yang sebenarnya prinsipnya ya eksim itu ya secara umum juga ya adalah mengidentifikasi atau mencari penyebabnya. Memang karena penyebabnya tadi multifaktor ya, banyak sekali, memang agak sulit ya. Jadi si individu itu kalau di rumah bisa
mencari-cari kenapa ya ini kok bisa kambuh gitu ya. Yang paling sering misalnya kalau eksim anak-anak tuh makanan misalnya ya. Makanan apa ya yang bisa buat kambuh, tapi jangan sampai semua makanan di stop karena nanti bisa jadi kurang gizi misalnya anaknya. Jadi misalnya yang paling sering susu sapi, bisa telur, kacang-kacangan seperti itu kalau pada eksim atopik pada anak misalnya. Nah, kalau pada makin remaja atau dewasa kadang-kadang juga bisa alergen hirup. Misalnya apakah di rumah itu ada debu atau ada tungau debu rumah, nah itu juga harus dihindari. Jadi diperhatikan apa sih yang membuat ini kambuh lagi. Ya, jadi diidentifikasi sendiri di rumah, dicari apa ya kira-kira buat kambuh. Jadi itu harus dihindari. Itu yang dilakukan di rumah untuk mengendalikannya salah satu. Kemudian kalaupun sudah sehat kulitnya gitu bagus diberikan emollient atau pelembab untuk memperbaiki fungsi sawar kulitnya tadi atau fungsi pertahanan kulitnya supaya lemak kulitnya tidak berkurang jadi dan utuh jadi tidak bisa dimasuki oleh bahan-bahan dari luar gitu. Kemudian ya tingkatkan daya tahan tubuh di individu itu sendiri. Jadi kalaupun terpapar mudah-mudahan tidak terlalu berat ya. Jadi selain yang dari luar kita atasi, individu sendiri juga harus kuat gitu, pertahanan tubuhnya juga harus kuat gitu. Kemudian ada lagi yang penting kalau untuk eksim atopi ini edukasi di rumah ke keluarga pasiennya juga, ke pasien juga. Jangan sampai karena gatal, kemudian garuk terus berbekas itu karena bisa menimbulkan dampak psikis ya baik pada pasiennya ataupun pada keluarganya. Jadi di rumah juga diberikan dukungan kepada orang yang mengalami eksima ini supaya tidak makin kambuh. Karena kalau membuat psikisnya terganggu, akhirnya stres, bisa kambuh kembali gitu. Jadi akhirnya akan bolak-balik gitu dia kayak siklus gatal, garuk, stres muncul lagi. Jadi salah satu atau beberapa upaya yang di rumah bisa dilakukan seperti itu. Oke. Nah, terakhir dokter, apakah eksim ini bisa disembuhkan dok? Bagaimana pengobatannya? Iya, ya sebenarnya kalau kita bilang sembuh, ya bisa sembuh. Kalau ke pasien dibilang ya bisa sembuh sebenarnya, tapi bisa kambuh. Ya, jadi saking kambuh-kambuhnya itu sering karena apalagi kayak eksim atopik ini karena ada faktor genetik ya, ada faktor gen yang terganggu. Nah itu sulit. Jadi yang bisa kita lakukan itu sebenarnya walaupun sulit kita sembuhkan, tapi harus bisa kita kendalikan. Jadi sebenarnya itu ya bisa disembuhkan, tapi bisa kambuh. Jadi sebenarnya ya caranya bagaimana ya kita mengidentifikasi faktor-faktor resikonya, ya faktor-faktor pencetusnya. Apa sih yang menyebabkan munculnya eksima ini? Itu yang pertama. Kemudian ya memelihara kebersihan diri, kesehatan diri, kemudian psikisnya juga harus dibimbing maksudnya supaya tidak stres gitu ya. Jadi itu juga salah satu cara untuk mengendalikan eksima ini. Jadi secara umum ya menghindari faktor pencetusnya atau faktor risikonya. Kemudian kalau memang ada kelainan kulitnya harus segera diobatin dan berikan dukungan pada orang eksima ini supaya tidak makin stres, memberikan dampak psikis yang bisa menyebabkan kekambuhan. Oke deh. Baik, terima kasih Dokter Sri atas penjelasannya mengenai eksim. Terima kasih banyak dokter. Iya, sama-sama Mbak. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Terima kasih. Nah, itu dia sahabat Eljan, saya dan juga Dokter Sri sudah berbincang ya soal eksim. Jadi kita sudah tahu apa itu eksim, kemudian gejala, penyebabnya, dan tadi juga ada beberapa faktor risiko yang bisa memperburuk keadaan eksim tersebut. Tapi yang paling penting adalah bisa dikendalikan. Tadi sudah Dokter Sri katakan, balik lagi ke pertama, kekebalan tubuh, imun tubuh, kemudian juga harus mencegah faktor-faktor risiko yang menyebabkan. Kemudian juga dikendalikan dengan beberapa tadi pemilihan sabun, kemudian juga pencegahan dari kegiatan-kegiatan yang mungkin akan memperburuk kondisi eksim. Karena kalau kaitannya dengan genetik, harus bisa dikendalikan agar tidak sering kambuh, begitu ya Dokter Sri ya? Iya, jadi yang iya. penting Kalau adalah genetik tidak bisa sembuh, tapi bisa dikendalikan. Tapi bisa dikendalikan. Oke deh, semangat untuk para penderita eksim karena itu balik lagi ke diri kita ya bagaimana mengendalikannya, bagaimana meningkatkan sistem imun tubuh agar tidak sering kambuh.
Semoga bermanfaat dan juga berguna untuk kita semua. Saya Cynthia Karani dan juga Dr. Sri Yuspinah, dokter spesialis kulit dan kelamin. Pamit undur diri, sampai jumpa. Ada Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.